Setelah menyelesaikan ceritanya, Xiesun memberitahukan kalau ia telah mengamati pergerakan angin di beberapa tahun belakangan ini dan sudah dekat waktunya bagi mereka untuk berlayar kembali ke daratan tengah. Ia mengajari Wuci dengan keras serta tegas mendiktekan kungfunya kepada anak angkatnya hingga tiba akhirnya angin bertiup ke utara dan ia meminta mereka semua untuk segera berlayar meninggalkan pulau es dan api. Tapi mereka semua sangat terkejut ketika melihat Xiesun yang menolak pulang bersama. Ia memutuskan untuk hidup menyendiri di pulau dan ingin anak angkat serta kedua adiknya bisa melihat kembali dunia yang sebenarnya. Walau Chang Xuishan dan Yin Susu terus membujuk kakak angkat, tapi Xiesun menolak pulang bersama karena ia punya musuh yang banyak di China dan pastinya akan merepotkan kedua adiknya. Wuci kecil pun menangis memeluk ayah angkatnya untuk ikut mereka kembali. Tapi hati Xiesun sangat keras dan mereka semua harus merelakan keputusan Singa Emas. Di tengah pelayaran dengan rakitnya, mereka melihat dua buah kapal besar yang ternyata di dalam kapal sedang berselisih antara Kunlun bersama Wutang bersama Yin Lewang dari klan Elang Langit. Segera mereka pun naik ke atas kapal dan Yin Susu melakukan reuni dengan abangnya setelah 10 tahun, serta Xuishan memeluk kakak keduanya, Yi Lianqiu yang masih tidak percaya adik kelimanya sudah kembali. Dan Wuci anak mereka diperkenalkan kepada semua orang sehingga Wutang dan Elang Langit bisa dikatakan telah memiliki ikatan keluarga. Tapi Sekte Kunlun yang diwakili oleh Xi Huace dan Wei Xin yang ingin membuat perhitungan dengan Yin Susu atas kejadian 10 tahun yang lalu. Chang Xuishan lalu menjelaskan kalau kematian anggota Kunlun dulunya di pameran golok pembunuh naga adalah ulah Xiesun. Pada saat Kunlun menanyakan di mana keberadaan Singa Emas, Xuishan merasa cemas harus menjawab apa. Tapi istrinya langsung mengatakan kalau Xiesun telah tewas di tangan mereka dulu. Akan tetapi Chang Wuci kecil tidak mengerti apa itu kebohongan dan menanyakan ibunya kenapa bilang ayah angkatnya telah mati. Otomatis kebohongan Yin Susu pun tidak berhasil dan malah membuat semuanya tahu kedekatan hubungan Xiesun dengan mereka. Yi Lianqiu kemudian mengusulkan untuk tidak terburu-buru meminta keadilan dan berjanji akan memberikan penjelasan 3 bulan lagi. Usai itu, Lianqiu mulai menanyakan masalah 10 tahun lalu tentang siapa yang melukai adik ketiganya. Yin Susu hanya menjawab kalau yang ia tahu, Taiyan dilukai oleh pesilat dengan kungfu Shaolin dan dia juga mengakui perbuatannya membunuh anggota biru gerbang naga. Kemudian Yin Susu dibujuk abangnya untuk tidak kembali ke Wutang karena bagaimanapun juga sebenarnya Yin Susu adalah orang yang melukai Taiyan dengan senjata rahasia 10 tahun yang lalu. Dan akhirnya mereka semua tiba ke dataran tengah. Dalam perjalanan ke Gunung Wutang, Lianqiu melihat sekelompok prajurit Mongolia yang menindas rakyat dan Xuishan bergabung dengan kakaknya menyerang mereka. Tapi di antara prajurit itu ternyata ada seorang ahli kungfu yang langsung menculik Tiobuki kecil dan Susu terluka akibat lemparan senjata rahasianya. Yi Lianqiu yang berduel dengannya pun harus kalah telak dan terluka serta mencegah Xuishan untuk mengejar orang tersebut karena kungfunya sangat tinggi. Tiba di Wutang, Xuishan disambut dengan senang oleh semua saudaranya dan segera diajak bertemu dengan guru. Chang Sanfeng juga sangat senang menyambut kembalinya murid kelimanya dan mengetahui Xuishan yang telah beristri dan anak yang sedang diculik. Meski adik keenam menantang Yin Susu yang menikahi abangnya, Chang Sanfeng bersikap sangat bijak dengan berkata kalau seseorang tidak bisa dinilai dari partai terang ataupun partai sesat, melainkan dari perbuatannya. Ketika Chang Xuishan mengajak Susu untuk menemui kakak ketiganya, Yi Taiyan, ia menolak dengan alasan kurang enak badan dan Xuishan menjadi sangat sedih ketika bertemu kakaknya yang masih lumpuh setelah 10 tahun berlalu. Sementara itu, Tiobuki yang terculik diberikan ancaman untuk memberitahu di mana keberadaan Xiesun, tapi Wuci kecil menolak untuk menjawab. Tidak lama dilakukan perayaan ulang tahun Chang Sanfeng, dan tidak diduga banyak pesilat dari berbagai partai yang hadir seperti Kunlun yang tidak diundang sekalipun. Kakak pertama Song Yanqiu menduga mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu keberadaan Xiesun. Michie dari Sekte Emei juga tiba dan disambut oleh Yin Lixing, pendekar ke-6 Wutang, yang menanyakan keberadaan Xiaofu, tunangannya. Tapi Minchin, murid pertama Michie, memberitahu kalau Xiaofu sejak diculik yang Xiao bertahun-tahun lalu belum kembali. Di dalam aula kelihatan jelas maksud dari semua pesilat yang hadir, terutama dari ketua Kunlun, He Taichong, untuk melacak keberadaan Xiesun karena semua orang tahu golok pembunuh naga bersamanya dan menggunakan alasan Xiesun telah membunuh banyak orang dari setiap partai persilatan sebagai alasan untuk mendesak Chang Xuishan memberitahukan keberadaan Singa Emas. Sekte Shaolin akhirnya juga tiba dipimpin oleh Biksu Kongwen sebagai ketuanya. Ia menanyakan pertanggungjawaban anggota gerbang naga yang adalah muridnya dibunuh 10 tahun lalu dan juga keberadaan Xiesun. Terdesak oleh begitu banyak orang, akhirnya Xuishan mengatakan kalau bukan dia yang membunuh anggota gerbang naga, tapi ia juga tidak akan memberitahu siapa pelakunya, serta mengakui dia dan Xiesun adalah saudara angkat dan tidak akan membocorkan keberadaan Singa Emas. Membalas Shaolin yang terus mendesak, Song Yanqiu juga meminta pertanggungjawaban Shaolin akan adik ketiganya yang diserang sampai lumpuh dengan jurus jari baja emas yang hanya dikuasai oleh pesilat Shaolin.
Saling tuduh-menuduh di antara mereka berdebat kata, akhirnya diputuskan untuk berduel antara 3 biksu Shaolin dengan 7 pendekar utang. Song Yanqiao kemudian mengajak Yin Susu untuk menggantikan posisi adik ketiganya bertarung melawan para Shaolin. Mau tidak mau, Yin Susu diajak bertemu dengan Yi Tayan. Begitu Yin Susu berucap kata dari mulutnya, Yi Tayan bisa mengenali suara Yin Susu adalah orang yang memerintahkan jasa pengiriman dirinya lewat biru gerbang naga dulunya. Ia lalu meminta Yin Susu untuk mendekat dan dalam hatinya ia sudah menyadari Yin Susu adalah wanita yang menyerangnya dengan senjata rahasia saat ia bertarung dengan Yin Yewang di kapal 10 tahun yang lalu. Tapi Yi Tayan tampaknya ingin menyembunyikan perbuatan Yin Susu, walau emosinya terlihat sangat jelas dengan berkata, apa gunanya lagi semua itu karena ia telah cacat. Yin Susu akhirnya dengan rela mengakui perbuatannya kepada Yi Tayan 10 tahun lalu, dan membuat suaminya sendiri juga ikut tercengang, sebuah kenyataan yang tidak pernah istrinya ceritakan selama 10 tahun terakhir. Dengan pasrah, Yin Susu menawarkan sang suami untuk mengambil nyawanya, tapi Chang Shui San tidak melakukannya dan ia keluar menemui semua pesilat yang menunggunya. Chang Shui San mengkritik kemunafikan semua sekte yang menuntut jawaban darinya soal keberadaan Chesun, bukanlah untuk balas dendam, tapi ingin merebut golok naga dari singa emas. Chang Shui San lalu berlutut di hadapan guru dan memohon untuk menemukan dan menjaga anaknya yang masih menghilang. Chang Sanfeng dan lainnya tidak tahu kalau Chang Shui San akan melakukan bunuh diri setelah itu dan membuat istrinya sangat terpukul melihat kematian suaminya untuk melindungi keberadaan kakak angkatnya. Di momen itu juga terdengar teriakan dari Chang Wuji menangisi kematian ayahnya. Chang Sanfeng langsung menghampiri orang yang menculik Wuji dan dalam sekejap ia mengalahkan orang tersebut hingga muntah darah serta merebut Wuji kembali. Namun Wuji kecil terkena pukulan tapak dari pesilat tersebut. Segera Chang Wuji menghampiri ayahnya dan menangisi kematiannya. Lalu Yin Susu meminta Tio Buki untuk memperhatikan dan mengingat semua wajah pesilat yang ada di hadapan adalah semua orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Selanjutnya ia menyatakan akan memberitahu keberadaan Chesun, tapi hanya pada Kongwen kedua Shaolin. Ia membisikkan sesuatu di telinga biksu Kongwen dan menyatakan telah memberitahu keberadaan Chesun padanya, sehingga semua pesilat langsung menghampiri Kongwen yang bilang kalau Yin Susu sama sekali tidak memberitahu apapun. Susu lalu menjelaskan pada Tio Buki kalau ia tidak memberitahu keberadaan ayah angkat dan hanya membohongi mereka semua. Ia juga berpesan bahwa semakin cantik wanita semakin berbahaya dan pintar menipu. Setelah meminta Chang Wuji untuk hidup tegar, Yin Susu pun menyusul suaminya dengan melakukan bunuh diri. Menyaksikan kematian kedua orang tuanya, tidak tahu berapa banyak kesedihan yang harus Wuji tanggung hingga akhirnya ia pingsan tak sadarkan diri. Chang Sanfeng kemudian mengobati Wuji kecil dan menyadari kalau Wuji sudah terkena tapak Dewa Xuan Ming yang akan membuat tubuhnya tersiksa dari rasa dingin yang menusuk ke tulang. Guru besar hutang ini kemudian melanjutkan kalau ia hanya bisa membantu menahan serangan dingin dalam tubuh Tio Buki saja, tapi tidak mampu mengobatinya karena jurus ilmu sinar matahari yang ia pelajari tidak utuh. Chang Sanfeng lalu mengajari Wuji ilmu sinar matahari padanya untuk membantu melawan hawa dingin di tubuhnya. Suatu hari, Elang Putih sebagai kakek Tio Buki datang untuk membawa Wuji pulang, tapi Chang Sanfeng menolak untuk menyerahkan Wuji dengan alasan ia telah berjanji pada muridnya Cui San untuk merawat Tio Buki yang keluar menemui Yin Tianchang kakeknya. Tio Buki berkata kalau ia lebih senang tinggal di hutan bersama semua paman dan kakek guru, hingga akhirnya ia pingsan lagi. Melihat Chang Sanfeng yang mengalirkan tenaga dalam pada Wuji kecil, Yin Tianchang akhirnya mengerti hanya ilmu Chang Sanfeng yang bisa menjaga agar nyawa cucunya tidak melayang. Chang Sanfeng lalu menjelaskan bahwa ilmu sinar mataharinya tidaklah sempurna, makanya ia tidak bisa menyembuhkan Wuji. Untuk itu, ia berencana membawa Buki ke Shaolin dan mencoba bertukar jurus sinar matahari di sana. Tiba di kaki gunung Shaolin, Chang Sanfeng mulai menjelaskan pada Tio Buki kalau dulunya Biksu Cueyan yang membawanya turun dari atas gunung saat dia dikejar oleh para murid Shaolin. Saat itu, Biksu Cueyan hanyalah seorang biksu penjaga perpustakaan dengan banyak membaca buku. Biksu Cueyan belajar ilmu sinar matahari serta Chang Sanfeng sebagai pengikut Cueyan ikut mempelajarinya di sela-sela Cueyan membaca ilmu tersebut. Suatu hari, Biksu Shaolin yang mengetahui kalau Cueyan dan dirinya telah belajar ilmu silat tanpa bimbingan seorang guru ingin menghukum mereka. Cueyan membawanya kabur dan begitulah ceritanya Chang Sanfeng keluar dari perguruan Shaolin serta selalu menganggap Cueyan adalah gurunya. Namun cerita ini tidak disampaikan dengan lengkap karena setelah Cueyan membawa Chang Sanfeng kabur, mereka bertemu dengan Guoxiang yang kemudian membantu serta membela mereka. Meski pada akhirnya mereka kalah jumlah dan Cueyan membawa Chang Sanfeng dan Guoxiang kabur, hingga akhirnya Cueyan kelelahan dan terluka parah. Sebelum menemui ajalnya, Cueyan membacakan ilmu sinar matahari ini sehingga Guoxiang dan muridnya satu lagi bernama Wu Se akhirnya menguasai ilmu sinar matahari juga. Namun penguasaan jurus sinar matahari dari ketiga orang itu berbeda-beda kedalamannya karena ketiga orang ini memiliki memori yang berbeda atas ilmu ini.
Kosheng yang memiliki ingatan terbaik mensalin ilmu tersebut kembali dan dikenal dengan 9 matahari versi Emei dengan skripnya yang paling panjang. Huse yang berkungfu tinggi kemudian memadukan jurus 9 matahari dari memorinya dengan kungfunya membuat 9 matahari versi Shaolin. Dan versi yang ketiga adalah versi Wutang milik Chang Sanfeng, serta bisa dibilang sebagai versi paling murni dan paling baik dibandingkan versi Kosheng maupun Huse. Meski demikian, ketiga versi ilmu ini tidak ada yang sempurna karena dipelajari berdasarkan memori yang ada saja. Tiba di Shaolin, Chang Sanfeng menawarkan bertukar ilmu 9 matahari untuk menyelamatkan cucu muridnya. Bukan hanya ditolak oleh Kong Wen, tapi juga menghina Chang Sanfeng yang mencuri ilmu dari Shaolin. Qiu Wuqi pun marah serta menyatakan keengganannya untuk belajar 9 matahari Shaolin. Malamnya, saat Chang Sanfeng tidur, Qiu Wuqi menuliskan surat untuk kakek guru kalau ia akan pergi sendiri mencari pengobatan. Ia tidak ingin kakek guru yang sudah tua bersusah payah untuknya. Wuqi yang pergi sendiri akhirnya kumat di sekitaran hutan dan ditemukan gadis kecil bernama Chou Zhiruo yang membawanya ke rumah dan merawatnya. Ayah Chou Zhiruo kemudian memberitahukan kalau ia memiliki kenalan dengan seorang teman bernama Chang Yuchun yang mungkin bisa membantunya mencari tabib. Segera Chang Wuqi pun mulai menjadi teman dekat bagi Chou Zhiruo yang menyemangatinya dan mengajaknya main bersama. Dalam satu kesempatan, Wuqi melihat Zhiruo yang suka dengan sapu tangan sulaman bunga di lapak pedagang, tapi tak memiliki uang untuk membelinya. Diam-diam Wuqi pun menyulam sebuah sapu tangan untuk Zhiruo yang mendapati jarinya tertusuk oleh jarum. Esoknya saat menemani Chou Zhiruo berdagang di pasar, mereka melihat ayah Zhiruo yang sedang ditangkap oleh prajurit dan menanyakan keberadaan Chang Yuchun. Menolak untuk menjawab, ayah Chou Zhiruo pun digorok sampai meninggal dan mengejar kedua anak kecil ini hingga akhirnya Chang Yuchun muncul dan bertarung dengan para prajurit, kemudian melawan beberapa biksu yang menyerangnya. Melihat Chang Yuchun yang kalah bertarung dan hampir dibunuh, Qiu Wuqi menghalangi biksu yang mengayunkan tongkatnya, tapi untunglah Chang Sanfeng datang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa Wuqi dan Chang Yuchun. Dalam satu kibasan, ia berhasil mengalahkan beberapa biksu dan membuat mereka kabur. Usai itu, Chang Yuchun berterima kasih pada Chang Sanfeng dan menjelaskan kalau ia bisa membawa Chang Wuqi bertemu gurunya seorang tabib sakti. Chang Yuchun kemudian meminta bantuan Chang Sanfeng untuk merawat Chou Zhiruo dan esoknya mereka berpisah di dermaga. Dan Chou Zhiruo memberikan kembali sapu tangan sulaman bunga yang sudah ia sulam hingga selesai kepada Wuqi sebagai tanda mata untuk persahabatan mereka. Chang Yuchun dalam kondisi terlukanya pun menggendong Wuqi ke lembah kupu-kupu untuk menemui tabib sakti Wu Qingniu yang diperankan oleh aktor China bernama Wen Tong yang juga memerankan tokoh bocah tua nakal di Legend of Kendor Heroes 2017. Setelah mengetahui kalau Chang Wuqi berasal dari partai terang, tabib sakti menolak untuk mengobatinya karena ia telah menerapkan aturan hanya menyembuhkan orang dari sekte Ming. Chang Yuchun tidak menyerah dan terus memohon pada Wu Qingniu yang malah menjadi berang dan mengusir serta menyatakan tidak akan mengobati mereka berdua. Qiu Wuqi pun memaki Wu Qingniu sebagai tabib gadungan karena tidak ingin menolong orang dan membuatnya memeriksa dan menemukan Wuqi telah terkena tapak Dewa Xuanming yang sangat langka. Merasa penasaran dan tertantang, ia pun menarik Wuqi ke dalam dan mencoba mengobatinya. Teknik pengobatan Wu Qingniu ternyata bukan isapan jempol belaka. Meski ia tidak bisa menyembuhkan Wuqi, tapi ia secara signifikan berhasil meredakan hawa dingin dalam tubuh Wuqi. Di pengobatan hari selanjutnya, Wu Qingniu yang melihat Wuqi yang tertarik dengan pengobatan pun meminjamkan buku padanya untuk dibaca. Setelah seharian membaca hingga malam, Wu Qingniu pun semakin takjub dengan pengertian dan konsep pengobatan yang dimengerti Wuqi kecil dan membuatnya memberikan buku lagi untuk dibaca. Setelah beberapa hari, Qiu Wuqi berhasil meresapi beberapa bagian buku pengobatan itu dan mengatakan pada Chang Yuchun kalau ia mungkin bisa mengobati lukanya. Wuqi lalu mencoba membuat ramuan obat untuk kakak Chang Yuchun yang setelah meminum obatnya malah tambah parah. Tapi setelah mempelajari lebih jauh, pada akhirnya Wuqi berhasil mengobatinya dengan tusukan jarum akupuntur. Setelah sembuh, Chang Yuchun pun pergi dan Wuqi menjalani harinya dengan belajar ilmu pengobatan secara tidak langsung dari Wu Qingniu dengan memetik tanaman herbal, mempelajarinya, dan setiap hari ia masih diberikan pengobatan akupuntur sambil membaca buku dan tidak terasa beberapa tahun telah terlewati, Wuqi kecil telah menjadi seorang remaja. Di tempat lain, Qi Xiaofu, murid dari Emei yang menghilang dulunya, telah memiliki seorang anak bernama Yang Puhui. Dari marga nama anaknya, teman-teman tentunya sudah bisa menebak siapa ayahnya. Termakan jebakan, Xiaofu hadir ke dalam sebuah kedai arak yang dipenuhi oleh banyak pendekar yang kemudian muncul seorang nenek dengan anak kecil. Ia adalah nenek bunga emas yang segera melukai semua orang di kedai arak itu, kemudian memberi mereka racun dan memberitahu kalau hanya tabib sakti yang mampu mengobati mereka.
Akhirnya Xiaofu bersama beberapa pesilat lainnya pergi ke lembah kupu-kupu mencari kucing Niu yang ternyata sedang sakit cacar, dan sang tabib mencegah Wuci untuk tidak dekat-dekat dengannya agar tidak tertular. Xiaofu dan para pesilat kemudian Wuci selamatkan dengan mengobati mereka, tentunya dengan bantuan konsultasi dari Hu Qingniu. Tapi baru saja mereka meminum obat sembuh sehari, keesokan harinya mereka semua sakit lagi dan ingin menghajar Tio Buki yang dikira mempermainkan mereka. Beruntung Xiaofu menghentikan aksi para pesilat ini dan membuat kungfunya dilihat, sekaligus membuka identitasnya sebagai Xiaofu, murid Emei yang menghilang belasan tahun yang lalu. Malamnya Wuci mencurigai kalau semua pesilat ini diracun dan hendak memberitahu hal ini kepada tabib, malah menemukan sosok wanita yang menyelinap kemudian ditotok oleh Xiaofu. Setelah itu Hu Qingniu keluar, mereka baru menyadari kalau wanita ini adalah Wang Nanku, istri dari tabib sendiri. Berbeda dengan suaminya seorang tabib pengobatan, Nanku adalah ahli racun dan mereka saling berkompetisi untuk mengadu kehebatan, di mana Nanku akan meracuni orang dan suaminya akan mengobatinya. Semua pesilat di luar ternyata diracuni oleh Nanku sehingga penyakit mereka tidak bisa sembuh. Tapi kali ini Nanku tidak melakukannya untuk sekedar beradu ilmu dengan suaminya, karena telah beredar rumor bahwa nenek bunga emas datang untuk mencabut nyawa Hu Qingniu yang dulu menolak untuk selamatkan suami nenek yang bukan dari sekte Ming. Untuk itu jika sampai Hu Qingniu mengobati pesilat di luar, maka sumpahnya telah terlanggar dan nenek bunga emas akan datang membunuhnya. Hu Qingniu kemudian menyadari kalau istrinya juga memiliki satu kejutan lagi, yaitu istrinya telah menelan racun baru yang ia racik demi kompetisi dengan sang suami. Tapi celakanya, Hu Qingniu tidak mampu mengobati racun itu kali ini. Melihat hal itu, Hu Qingniu pun mencari racun dari tubuh istrinya dan ikut menenggaknya agar mati bersama. Setelah itu, nenek bunga emas pun tiba di lembah kupu-kupu dan menemukan Hu Qingniu yang ingin bunuh diri telah tewas. Dengan kesal, nenek bunga emas pergi, tapi Wuci menyadari kalau kedua suami istri ini belum mati, serta ia malah berhasil memberikan penawar kepada mereka berdua. Walau Hu Qingniu tidak mengangkat Wuci sebagai muridnya dan sengaja membiarkan Wuci kecil belajar ilmu pengobatan secara otodidak, tapi ia bangga dengan teknik pengobatan Tio Buki dan mewariskan sebuah buku pengobatan yang telah ia salin selama hidupnya. Istrinya juga menyerahkan buku racun miliknya kepada Wuci dan mereka berdua memutuskan untuk mengasingkan diri dari dunia persilatan sekaligus menghindari maut dari nenek bunga emas yang bisa kembali kapan saja. Untuk itu Chang Wuci dan Xiaofu membuatkan dua makam palsu untuk tabib dan istrinya agar mengecoh nenek bunga emas serta menadakan berakhirnya rekap di kesempatan kali ini. Thank you untuk teman-teman yang mengikuti video ini sampai selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.